Halo guys, balik lagi di podcast Damen Dalam Sunyi dengan gua Haikal, manusia di balik layar. Masih di tantangan 30 hari bersuara dari @thepodcaster.id. Nah, dan kali ini gua nggak sendiri nih, karena ada yang temenin lagi nih. Nah, halo Kak Sita. Halo, selamat malam ya. Iya, mana? Oke, Gimana, episode gimana, gimana? episode 18 nih. Di episode ini kita bakal ngomongin tentang cita-cita. Nah, Wih, cita-cita itu, mantap. cita-cita itu apa ya? Kayak sebuah target gitu untuk kita dalam dalam mencapai, jadi tujuan gitu buat kita supaya hidup nggak gitu-gitu aja menurut gua. Oke, kalau menurut Kak Sita gimana sih cita-cita itu? Cita-cita. Cita-cita itu impian ya, sama dengan impian. Menurut saya pribadi juga adalah sebuah tujuan yang tidak berkesudahan ya, yang juga menjadi motivasi kita untuk tetap bertumbuh gitu setiap hari. Itu sih kalau saya memandang sebuah cita-cita gitu. Iya. Sikap seperti apa sih yang harus kita perlihatkan dan yang harus kita hindarin gitu? Kan kita mau gapai cita-cita nih. Mm. Kita kita harus gimana nih? Dan kita nggak boleh gimana nih? Apa yang boleh Mm, kita lakukan dan apa yang enggak? mm-mm. Kalau sebelum itu sih saya memilih. Halo, halo. Halo, Nggak kedengeran Kak dengeran tadi nggak? suaranya. Hilang tadi. Oh iya, ini udah kedengeran tapi ya. Iya, ini kedengeran. Tadi hilang suaranya. Iya. Kok sebelum kita membahas tentang apa sih yang bisa dan tidak sebaiknya kita lakukan untuk cita-cita ini sendiri, saya tuh Nah, punya prinsip gini, Kal. ya. Cita-cita itu kalau belum membuat saya takut, ya cita-cita saya belum hebat gitu loh. Jadi kalau cita-cita saya masih membuat saya leha-leha dan saya masih memandang oh it's not perlu saya perjuangkan, tapi cita-cita saya belum hebat gitu, belum belum gede gitu. Dan tadi sikap apa yang perlu kita lakukan adakan untuk cita-cita itu sendiri, yang pertama kita perlu konsisten untuk kenali diri kita dulu gitu loh. Apa yang kita senangi, passionnya kita apa, kekuatannya kita apa, kelebihannya kita apa gitu. Betulkah itu cita-cita kita gitu? Iya, Kebanyakan orang bertanya gitu ya, kalau ya, iya, bener. kamu kok mau bercita-cita seperti itu? By the way, saya sekarang mau bercita-cita menjadi psikolog ya, psikolog anak gitu. Uh, Banyak yang bertanya bentukan saya dengan kepribadian saya, kenapa sih mau bercita-cita menjadi seorang psikolog gitu loh. Itu masih banyak dipertanyakan ke orang-orang. Tapi sebelum menjawab pertanyaan orang-orang, kita perlu menjawab pertanyaan kita sendiri dulu gitu loh. Why? Gitu. Kenapa harus gitu? Kenapa kita memilih itu? Gitu. Pun yang nggak bisa, yang seyogyanya kita hindarin sikap-sikap yang insecure gitu ya. Belum melangkah tapi udah takut. Pernah nggak sih Kal kamu memiliki cita-cita tapi udah takut duluan gitu? Pernah tuh pasti. Kalau Kak Sita pernah juga pasti. Itu sesuatu yang pasti gitu kayaknya ya. Kalau kita Nah, kayak takut, buat kita biasanya gimana?
kalau kita takut dalam melakukan sesuatu itu sesuatu yang pasti bakal kita rasain gitu. Karena kita belum pernah coba dan kita nggak tahu akan ada apa di depannya, makanya kita takut. Nah, bener, bener banget, Kal. Jadi itu gitu. Saya bilangnya kalau cita-cita saya belum cita-cita saya belum gede. Rasa takut itu wajar. Kita takut akan sesuatu itu wajar sebagai Mm, seorang manusia. Tapi kalau takut itu yang membuat kita berhenti, nah itu ya. Itu sesuatu yang perlu kita lihat lagi gitu, yang perlu kita perbaikin. Dan itu iya, yang harusnya nggak terjadi gitu. Kita jadinya stop, nggak melangkah kan, nggak iya benar. melangkah lalu nggak kita nggak tahu gitu kita bakalan mencapai itu atau enggak, jadinya kita akan apa namanya ngambang gitu loh. Jadinya kita akan Terbawa uh, arus. benar terbawa arus. Alhamdulillah. Nah, karena terbawa arusnya ini yang kemudian kita jadi hilang arah gitu. Lalu setelah itu please jangan pernah membandingkan atau nge-compare uh, apa namanya kemajuan kita dengan kemajuannya orang lain, atau apa yang kita milikin dan apa yang dimilikin orang lain gitu. Kalau aku pribadi ya, karena Iya, kita betul itu. ya bener, karena kita di tracknya kita masing-masing gitu loh, Kal. Heeh, beda-beda kecepatan kita, nggak sama sama kecepatan orang. Nah bener, dan apa ya, Kal, tidak semuanya tujuannya sama Mm-mm. gitu. Iya kan ya, kali kita misalnya naik kereta tujuannya ke Depok gitu ya kan, Iya, kita jadinya kemana, ke Jaktim misalnya kan, heeh. ya beda kereta Jauh. gitu. Mm-mm. Jadi uh, we should know that we are on our track gitu loh. Kita punya tracknya masing-masing gitu. Uh, Betul. fo- Fokusnya ke track aja, tapi kebanyakan orang-orang tuh nge-compare dirinya, wah hebat ya dia udah jadi CEO, wah hebat ya dia udah kerja di corporate ini, wah hebat ya dia udah selesai kuliah, wah hebat ya gitu. Kok aku nggak bisa? Nah itu mengcompare sama diri. Kalau pengkomperannya itu outputnya adalah membuat kita termotivasi atau produk, saya fine fine saja. Tapi kalau itu membuat kita malah lebih down, mending Nggak stop usah dah. ya. Heeh. Bener, itu penyakit banget gitu. Itu sih, jadi kenalin diri dulu, tahu ya PDKT-nya sama diri diri sendiri dulu lah. Kalau bisa dicatat catat aja gitu. Yang Iya, benar. dotnya adalah please don't be insecure, jangan setakut itu untuk melangkah, dan berhati-hati boleh tapi jangan sampai membuat kita itu berhenti gitu. Itu sih. Yang jelas kita harus tahu dulu kan kita gimana, baru baru kita harus mempersiapkan diri ke depannya akan gimana nanti, dan kita Mm, harus siap juga toh. benar sekali. Kalau Haikal sendiri punya cita-cita nggak sih? Ada, tapi ya begitulah. Ya gimana tuh? Ya begitulah. Masih masih belum jelas untuk saat ini. Jadi kayaknya saat ini lebih berusaha ngenalin diri aja dulu. Wah, luar biasa. Iya, Keren. jadi kita lanjut nih ke pertanyaan selanjutnya gimana? Iya, next kan aja. Oh, nah, kan di zaman yang sekarang ini kan yang serba cepet, serba instan. Pokoknya lebih gampang, udah semuanya segala macamnya lah. Mm, Tapi nggak mudah juga nih segala macamnya didapetin. Nah, jadi apa harus kita ini memiliki cita-cita? mm, Kalau kan ke Sita sangat butuh. Ibarat kata dengan cita-cita saya tahu kemana arah tujuan saya, gitu. Iya, Ibarat kata ketika saya mau
tadi ya kita contohin aja Depok gitu. Kita mau ke Depok, kita tahu jalurnya harus ngambil yang mana gitu. Apa yang perlu kita bawa, jam berapa kita berangkat gitu ya kan, jam berapa kita menunggu, jam berapa kita harus turun, di mana kita harus turun, di mana kita harus rehat. Itu jadinya tahu gitu loh. Sangat penting dewasa ini kita uh, memiliki cita-cita itu sendiri. Bukan berarti orang yang masih belum memiliki cita-cita saya anggap itu negatif ya, tidak. Seperti yang dikatakan Haikal, ya everyone on their track gitu loh. Jadi pun mungkin masih mengenali diri sendiri dulu, ya itu nggak apa-apa juga gitu. Maksud saya ya pelan-pelan aja, nggak apa-apa itu oke. Tapi untuk diri saya sendiri, um, cita-cita adalah sesuatu yang penting banget di hidup saya gitu. Di sekarang pun even teknologi yang luar biasa, apa-apa itu bisa kita gapai. Sekali sekarang pun kita nggak perlu bawa dompet, hanya bawa handphone kemana-mana, bisa beli ini dan itu dari jauh gitu ya kan. Menurutku itu bukan hal yang menghambat, yang sangat menggapai yang kita inginkan, mencapai yang kita inginkan gitu. Cita-citanya memang Iya, menjadi psikolog gitu ya. Tapi kita punya tools-tools lainnya gitu loh. Kita butuh hal-hal yang lain, pengalaman kah, relasi kah, kayak aku sama Haikal sekarang gitu ya kan, untuk betul penting. dapat ke cita-cita itu. Jadi untuk menggapai cita-cita itu kita nggak kosong gitu loh. Betul. Butuh banyak. Jadi apakah kita masih membutuhkan itu? Kalau saya pribadi sangat amat membutuhkan cita-cita itu di kehidupan saya. Oh, nice. Jadi cita-cita penting lah ya buat kita tahu ke arah mana kita akan menuju dan buat buat kita jelas dan paham apa yang harus kita lakuin nih ke depannya. Kita cari Sangat relasi di mana, cari apa ilmu-ilmu tambahan dari mana, apa-apa saja benar. yang kita perlukan gitu. Benar Oke, banget. kita lanjut lagi nih. Tiap orang kan bisa nih memiliki cita-citanya sendiri nih. Mhm. Nah, tanggapan Kak Sita gimana sih kalau ada orang yang punya cita-cita yang sama dengan Kak Sita dan dengan orang yang mempunyai cita-cita berbeda dengan Kak Sita? Tanggapannya gimana kedua orang itu? Menurut aku sah-sah aja sih Kak. Enggak cuma satu orang yang mau menjadi psikolog dan enggak satu orang Iya. doang yang mau menjadi polisi gitu loh. Tapi untuk mencapai ke sana itu kan berbeda-beda ya caranya gitu. Iya, Untuk kamu memiliki cita-cita pun menurut aku sudah hebat banget. Kamu udah tahu tujuan kamu di mana. Kamu iya, tegas dengan kehidupan kamu gitu. Bukan berarti yang nggak memiliki cita-cita nggak tegas ya, cuma masih mengambang gitu. Nah, iya, uh, orang yang memiliki cita-cita sama seperti saya mungkin memiliki tujuan yang sama dengan saya, sehingga ada di kereta yang sama, di gerbong yang sama, kita tukar cerita gitu loh. Lalu kemudian di tempat kita menunggu ternyata ada orang yang apa namanya tuh memiliki cita-cita berbeda, ibarat kata keretanya berbeda gitu, tapi kita masih bisa ngobrolin gitu loh di tempat penungguan itu gitu. Kita bisa mengambil banyak hal dari dia, karena gini, manusia itu menurut saya adalah long life learner gitu. Kita benar-benar pembelajar pembelajar sampai akhir hayat. Kita tuh nggak berhenti belajar tuh ya sampai kita meninggal gitu loh, sampai otak kita benar-benar udah nggak berfungsi lagi menurut saya. Jadi kamu punya cita-cita berbeda sama saya, itu adalah hak kamu, ataupun kamu memiliki cita-cita yang sama seperti saya, itu juga selagi kita tidak merugikan orang lain, ya nggak apa-apa gitu loh. Dan bagusnya adalah ketika kita memiliki cita-cita mau itu berbeda ataupun yang sama, hal yang sangat-sangat mirip adalah kita sama-sama ingin berbagi. Kita mau bagi roti nih,
kita perlu ada roti kan. Gitu. Jadi ya kita sama-sama ingin berbagi, kita sama-sama ingin mencapai tujuannya kita, sehingga pasti kita saling berbagi informasi, berbagi tips dan trik misalnya, gitu ya kan. Oh mungkin dia memiliki pengalaman yang berbeda dengan segudang ilmu yang berbeda juga, lalu kemudian bisa dibagi ke kita. Dan itu sangat menyenangkan menurut saya, gitu. Nggak semuanya harus sama. Gitu. Oke, menarik sekali jawabannya Kak Sita nih. Jadi kita ini di persinggahan yang berbeda-beda dengan tiap orangnya nih kan. Tapi kita juga ada yang satu gerbong dengan kita. Dan kita bisa dapatkan pengalaman, ilmu, berbagi cerita, sharing, dan bahkan teman baru dari orang-orang yang berbeda itu. Oke. Nah, ada beberapa pertanyaan tambahan nih, Kak. Bagaimana bisa dijawab? Oke. Poinnya 100 ya, satu soal. Halo? Oke. Nah, jadi kan dalam menggapai cita-cita nih, Kak Sita ini kan panjang banget nih pasti perjalanannya nih untuk sampai saat ini. Pertanyaan pertama itu, dalam hidup ini kan kita pasti ingin buat sesuatu gitu. Semisal serupa karya begitu, Kak. Apa karya, apa Kak Sita punya karya-karya begitu? Hmm, Atau karya itu karya berarti apa aja nih sesuatu yang Kak yang Sita kita buat? buat ya, Iya, benar. Saya karena mengenali apa ya, sampai sekarang masih PDKT sama diri juga, lebih sering self talk dan bertanya-tanya saya ini senengnya apa, dan alhamdulillah sampai di titik ini sangat kenal diri saya sendiri ya. Siapa sih yang lebih kenal dari diri kita sendiri gitu ya. Saya sudah iya. tahu tujuan saya menjadi seorang psikolog. Saya sudah tahu concern saya adalah mental health gitu. Concern saya adalah social issues, dan banyak hal gitu loh. Dan begitu pun kelemahan saya juga banyak gitu. Kalau karya Hmm. iya, saya juga alhamdulillah ada beberapa karya, dan itu saya tuangkan yang pertama dalam bentuk katarsis juga ya. Bagaimana kemudian kita meluapkan emosinya kita dengan berkarya ya, dalam tanda kutip. Karya itu nggak harus bagus ya. Bagus tidaknya Iya. itu juga ya apa, Relatif lah. penilaian, iya relatif gitu ya. Jadi Heeh. karya itu sesuatu yang kita buat aja itu sebuah karya gitu. Hmm. Yang pertama saya ada podcast gitu ya, memberitahu atau sama-sama berbagi mengenai kesehatan mental gitu ya. Terus ada juga Sampan Berlayar, itu um, bergerak di platform Instagram. Itu Iya. untuk teman-teman yang ya mau katarsis juga seperti saya mungkin, tapi dalam bentuk karyanya tulisan, gambar atau audio gitu, boleh gitu. Dan itu gratis buat teman-teman, mungkin sedikit promosi. Nggak apa-apa ya kali ya. Iya, Pak. Ya, mungkin buat teman-teman yang mau berkarya juga atau mau menyumbangkan karyanya berkatarsis, di Sampan Berlayar Instagramnya. Lalu saya juga menulis buku. Oh, Iya, selebihnya aktif aja sih menjadi konselor di mana-mana gitu. Dan itu bantu sampai di sini pun saya menjelaskan udah ada gambaran gitu, kebayang lah ya, gambar lah ya iya. bagaimana kemudian concern saya terhadap seperti itu. Oke. Nah, dalam menggapai cita-cita nih, Kak, Mm-mm. kita pasti punya inspirasi lah, sosok atau orang atau
hal lainnya lah yang menginspirasi kita. Yang menginspirasi Kak Sita apa sih dalam mengejar cita-citanya? Aku sangat terinspirasi oleh Khadijah ya. Khadijah istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Awalnya kan ibu. Iya, Saya mengenal ibu duluan ya. Pada iya, saat kecil hingga beranjak remaja, lalu kemudian pas remaja mengenal sosok Khadijah, membuat saya lebih mematangkan cita-cita saya. Gitu. Menjadi seorang wanita yang tangguh, tidak pernah eh, apa namanya tuh, ya selalu equal gitu ya, nggak pernah memandang oh karena saya wanita gini gini gini, gitu. Nggak boleh kerja dan lain-lain gitu. Beliau bukan psikolog, beliau bukanlah seorang psikiater gitu. Tapi dari kepribadiannya beliau membuat saya ingin selalu menolong. Jadi um, helpingnya saya dan sosialnya saya lebih tinggi gitu loh dengan melihat beliau. Mungkin menjadi psikolog itu wadah, salah satu wadah saya bisa berbagi. Tapi tujuan saya memang adalah berbagi. Ibarat kata tadi yang saya bilang, kalau saya mau memberi seseorang itu roti, minimal saya punya roti gitu. Atau minimal saya punya uang untuk membeli roti dan memberikan roti saya itu ke orang gitu. Jadi um, Khadijah itu adalah sosok yang luar biasa buat saya, menginspirasi banget untuk menjadi um, orang yang ya bermanfaat ya kalau di agama saya. Dibilangnya sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat untuk orang lain gitu. Jadi iya. ya saya untuk bisa dimanfaatkan dalam tanda kutip oleh orang lain seperti itu. Oke. Nah, ini kan tahun 2021 udah mau berakhir nih. Bener Nah, terus banget tuh, nggak kerasa ya. iya, udah tinggal berapa hari lagi ya? Ini bisa dihitung mungkin. Bener. Nah, nah kan cita-cita Kak Sita di Mm-mm. tahun ini tercapai nggak sih? Udah tercapai belum? Kalau cita-cita belum, tapi untuk kemajuan sangat signifikan. Jadi saya masih ada di kereta yang sesuai dengan tujuannya saya. Gitu. Sekarang menjadi mahasiswa magister profesi psikolog di salah satu universitas di Indonesia, Iya. dan ya saya berkegiatan dan beraktivitas sesuai concern saya. Insya Allah 2 tahun depan saya sudah mengantongi cita-cita itu dan siap untuk berkontribusi di masyarakat. Amin. Amin. Nah, oke. Pertanyaan terakhir. Kalau mau Wih, kepoin Kak Sita di mana sih? Mungkin sosial wih. medianya atau apa gitu. Boleh, boleh. Kalau aku terbuka banget di Instagram ya. Instagram aja nggak apa-apa ya, di @cithub. Iya. CIT ya. HA triple P. CITHA triple P. Cithub. Mungkin nanti pada bisa lihat di deskripsi episode ini ya. Ih, bagus banget. Dan terbuka buat di DM dan lain-lain. Tanya-tanya juga boleh. Kalau aku bisa jawab, dijawab ya. Kalau enggak juga bakalan bilang kok nggak bisa jawab. Kalau di Oke, mungkin itu aja kali ya untuk episode kali ini. Makasih banyak nih buat Kak Sita udah mau mampir di podcast Damai Dalam Makasih banyak sini. juga. Iya, makasih banyak juga loh Haikal udah diundang di Oke. podcastnya. Episode-episodenya jangan lupa buat didengar ya teman-teman, bisa favoritin. Ih. Thank you, thank you. Oke, nggak terasa nih udah mau 25 menit nih kita ngobrol ya. Ya udah mungkin gua Haikal dan Benar banget. Mungkin gue Haikal dan Aku Kak Sita. Sita pamit undur diri dulu guys. Pamit undur diri.
Sampai jumpa di episode selanjutnya.